kemalasan sulit diperbaiki, cukup banyak orang tua yang datang ke rumah sakit saya dengan membawa anak-anak mereka. Aneh sekali, nilai anak saya terus menurun tanpa alasan apapun. Anak ini rajin belajar, tapi mengapa nilainya tidak naik-naik? Saya tidak tahan melihat betapa malasnya anak ini. Nilainya tentu saja jeblok. Lalu saya melakukan tes psikologi, tes IQ, dan tes bakat terhadap anak-anak tersebut untuk menggali penyebab buruk nilai mereka. Dari ketiga tes ini, tes psikologis adalah tes yang paling penting. Jadi buat Bapak Ibu yang dirinya sendiri masih malas, ya bisa jadi Anda ada penyakit psikologi. Nah, kita akan bahas teman-teman. Berdasarkan dari hasil tes psikologi, penurunan nilai secara drastis pada anak-anak tersebut dimulai ketika mereka memasuki SMP. Di fase ini mereka juga mulai sering marah dan gelisah, serta terjadi peningkatan depresi. Umumnya hal ini terjadi akibat disiplin berlebihan, termasuk hukuman fisik yang mereka terima. Selama ini untuk mengatasi kemalasan hanya disembuhkan di permukaan saja, ya, belum menyeluruh. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Sementara teman-teman harus tahu kemalasan itu apa sih ya? Kemalasan adalah bawaan. Di masa lalu orang berpikir bahwa manusia tumbuh dari kondisi kosong. Namun sering dengan semakin seriusnya penelitian terhadap DNA dan gen, semakin jelas bahwa kepribadian manusia tidaklah kosong. Sebagaimana ada orang yang tinggi dan pendek, ada yang mancung dan pesek ya teman-teman. Menurut teori Big Five Personality, kepribadian manusia terbentuk berdasarkan 5 faktor: ketertarikan, kepedulian, kesungguhan, keakraban, dan keterbukaan. Ya. Jadi kita ada 5 faktor ya teman-teman yang mempengaruhi personality manusia. Yang pertama adalah ketertarikan. Jadi Anda punya rasa ketertarikan nggak? Kepedulian, kesungguhan, keakraban, dan keterbukaan. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Armiati, Dini Andini, teman-teman yang lain, Aceh, Imo Cyber, dan sebagainya. Silahkan. Muskiratul Jannah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bone Sulsel hadir. Oke, thank you Bone. Umi Yahya, thank you. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Yang belum saya sapa, silakan banyak komentar, nanti pasti saya sapa. Yang mau tanya-tanya juga boleh ditulis di kolom komentar. Jadi orang malas itu cenderung memiliki angka kesungguhan yang rendah. Anda bisa tebak kenapa mereka malas, namun ada satu hal menarik, yaitu angka kepedulian mereka akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kalau mereka kepeduliannya terlalu tinggi, mereka akan cemas dan tegang, teman-teman, sehingga tidak bisa konsentrasi. Sebaliknya, kepedulian yang terlalu rendah membuat seseorang sangat optimis dan tidak punya kekhawatiran. Angka kepedulian yang rendah dan angka kesungguhan yang tinggi akan saling melengkapi dalam membuat seseorang tidak takut dan perencanaan yang baik. Seperti itu, teman-teman. Kasus yang lebih serius adalah mereka yang tidak hanya memiliki angka kesungguhan dan kepedulian yang rendah, tetapi juga ketertarikan yang tinggi. Orang seperti ini lebih suka berada di luar ruangan. Ia pun bisa tetap bersikap santai meski ada yang marah dan mengomelinya. Ya, oke teman-teman. Jadi kemalasan itu adalah kebiasaan. Jadi yang buat teman-teman tadi sudah feelingnya wah saya itu orang malas, itu karena kebiasaan. Teman-teman bisa lihat saya mulai buat acara bedah buku. Kenapa? Karena saya banyak buku teman-teman. Di rak-rak saya sebelah sini nih buku saya lumayan banyak. Belum ribuan lah, masih ratusan.
Tapi faktanya bukunya jarang saya baca. Nah, oleh karena itu, karena saya tahu bahwa kemalasan itu adalah kebiasaan, akhirnya saya buat acara yang namanya bedah buku. Jadi buku-buku orang yang sudah saya baca, saya review. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya saya untuk membaca buku. Daripada saya baca buku sendirian, ya saya buat live saja. Sekalian kita ngobrol kan teman-teman. Seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman udah baru hadir. Ada Hayati, Mam Alsafa Naela, Andi Nareka, thank you. Fajar Safja Syah, thank you. Usutiani, thank you. Golan Rem Reza, ya, thank you. Buat teman-teman yang mau buku saya gratis, nanti silahkan aktif ya. Caranya cukup bantu tap-tap layarnya, terus komentar, terus bagikan linknya minimal ke 10 teman Anda dan 10 grup Anda. Nah, teman-teman bisa, kita nanti ada ini bagi-bagi hadiah di akhir bulan ya, sesi. Jadi nanti silakan selalu hadir di acara bedah buku saya. Nanti saya akan bagi-bagi buku ya, nggak bagi-bagi uang, saya akan bagi-bagi buku. Karena saya ada 4 buku dan mungkin ada buku-buku lain karya beberapa teman atau relasi saya yang itu. Kira-kira teman-teman mau nggak nih saya bagi-bagi buku nih? Syaratnya gampang kan? Cuma tap-tap layarnya, terus bagikan linknya minimal ke 10 grup Anda atau 10 tim Anda ya, dan 10 grup dagang Anda. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kebiasaan diri itu menyebabkan jaringan neuron yang di otak terkait dengan kebiasaan ini. Dulu ingatan, memori sebenarnya dianggap sebagai psikologis ya teman-teman. Contohnya mencari jalan. Ketika baru pindah, Anda harus benar-benar cermat saat mencari jalan. Tetapi jika sudah terbiasa, Anda bisa pulang ke rumah sambil memikirkan hal yang lain. Prinsip yang sama juga terjadi ketika seorang anak belajar menulis dan ketika orang dewasa belajar menyetir. Setelah terbiasa, tubuh akan mengingatkannya. Sama seperti ibu-ibu juga ya, yang hari ini hadir. Saat Anda sambil masak, Anda juga bisa main HP. Benar gak teman-teman? Main HP. Atau bisa melakukan hal-hal yang lain juga. Cari satu ini. Ya. Jadi saya sangat senang sekali lihat ibu-ibu itu, mereka multitasking ya. Bisa masak, bisa telepon, bisa sambil nyuci, bisa sambil nyuapin anak juga. Bahkan kalau punya bayi bisa sambil neneni. Bahkan bisa sambil ngurusi orderan. Luar biasa. Itu bisa terjadi kenapa ya? Karena itu kebiasaan. Kalau Anda biasa bekerja, Anda biasa belajar, maka Anda ibaratnya akan menjadi rutinitas. Seperti itu ya. Dan apakah kemalasan itu bisa diperbaiki? Oke, saya baca di halaman pembuka, masih di halaman pembuka. Sama seperti langkah awal mengatasi semua masalah, menganalisis dengan yang benar penyebab kemalasan ya teman-teman. Di awal sudah saya sampaikan bahwa banyak kasus kemalasan yang berkaitan dengan kepribadian bawaan. Ini bukan sekedar sifat malas, melainkan gabungan berbagai unsur kepribadian yang membentuk masalah emosional sehingga berlanjut pada kebiasaan malas. Ya, ini ada Busari, hidup kaum perempuan. Yes, luar biasa. Tari Nizam, sambil masak, makan malam, sambil nonton Pak Bos. Yes. Kalau bisa sambil prospek Bu ya. Jadi malam-malam enak prospek.
Asmiati, waalaikumsalam. Bone Sulsel hadir, thank you Bu Asmiati. Bantu tap-tap layarnya ya Bu. Terus bagikan linknya ke minimal 10 tim dan 10 grup dagang. Umi Yahya, thank you. Yuk, bantu tap-tap lagi layarnya minimal 100 kali ya. Di tap-tap lagi. Sudarsana Profit, thank you sudah hadir. Ya. Itulah masalah kemalasan. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak rasa malasnya diperbaiki biar mulai rajin? Siapa nih yang punya sifat malas dan mau lebih rajin lagi? Yang mau silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya mau Pak lebih rajin lagi. Silakan yang mau lebih rajin lagi bisa tulis di kolom komentar. Jadi penyebab kemalasan itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Salah satunya tidak sabaran. Jadi teman-teman tuh kalau menginginkan sesuatu hal itu nggak sabar. Akhirnya lama-lama karena nggak selesai jadi malas, bener nggak? Contohnya nunggu ada orang mandi, Anda suruh antri, tiba-tiba karena seringnya Anda nunggu orang, nggak sabaran, Anda jadi malas mandi. Seperti itu. Kayak saya dulu masih kecil sangat malas mandi. Kenapa? Karena orang tua saya ngajarin kalau mandi harus ganti baju, dan waktu itu saya malas sekali nyuci baju ya, karena memang jauh tempatnya di kampung. Akhirnya karena malas cuci baju, akhirnya juga malas mandi. Karena kalau mandi ya kalau bisa sekalian cuci baju, karena di kampung ya Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan saya dulu malas mandi, karena malas cuci baju itu. Karena kalau cucian bajunya banyak, numpuk, kadang orang tua saya sedikit rewel. Tapi itulah sebenarnya rewelnya orang tua itu agar kita itu bisa lebih disiplin. Ya, oh ini ada Pak Haji Dipa, sambil tangani pasien, ngobrol, sambil prospek, sambil live dengan Pak Bos ya. Thank you teman-teman ya yang sudah hadir nih. Oke. Selain tidak sabaran, penyebab kemalasan itu adalah kesal yang tak tertahankan. Jadi teman-teman tuh kesel, mungkin barangkali ibu-ibu ya yang sering kesel kan sama suami. Nggak tahu keselnya apa penyebabnya. Akhirnya males melayani. Bener nggak? Ada yang mengalami hal itu gara-gara kesel sama suaminya, akhirnya malas melayani suami. Kalau saya usahakan ya ibu-ibu, teman-teman, suami itu kan partner Anda. Apapun yang terjadi ya ibu-ibu harus ngobrol sama pasangannya. Karena laki-laki itu ibaratnya dia itu dikasih sesuatu hal itu yang besar, itu mikirnya besar. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu maunya disapa tiap hari, ditanyain tiap hari, apa istilahnya, dipuji tiap hari. Tapi beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kadang kalau tiap hari ditanyain jengkel gitu loh. Saya pun kadang kalau keluar kota, saya selalu ngomong itu saya keluar kota 3 hari ya. Nanti saya telepon malam kalau mau tidur. Ya sudah. Karena sudah tahu, kita sudah buat kesepakatan seperti itu. Tiap pagi atau siang atau sore istri saya nggak nelpon saya gitu loh. Kenapa? Karena saya sudah janji saya akan nelpon malam jam 8-9 sebelum tidur ibaratnya. Seperti itu. Nah, ibu-ibu, teman-teman semua yang hari ini hadir juga harus mulai berbicara sama pasangannya.
apa kendalanya, kan gitu. Biar ada terjadi interaksi. Dari situ akhirnya ibu-ibu juga akhirnya tahu, oh karena kesal ya, kesalnya itu harus diselesaikan gitu. Makanya kalau kemarin saya training motivasi ya sama tim saya live juga ya, itu kita kesal tuh kita tumpahkan dengan cara apa? Mukul-mukul bantal gitu loh. Jadi kita bayangkan kesalahan kita kesel sama siapa, ya kita pukul-pukul aja teman-teman. Seperti itu. Tujuannya apa? Ya kita bisa menghilangkan rasa kesal kita. Kemalasan juga terjadi karena kita merasa terasing sendirian. Terasing. Teman-teman ada nggak yang merasa terasing sekarang saat ini? Kayaknya cuma hidupnya gitu-gitu aja, temennya hanya suami aja, nggak punya temen. Ada yang merasa kesepian? Jadi kalau merasa kesepian, ada cara gampangnya, cara gampang mengatasinya ya. Cara gampang mengatasinya gimana ya? Bapak Ibu bisa pakai terapi kaca. Jadi dengan terapi pakai kaca itu, Bapak Ibu ngobrol sama wajah Bapak Ibu. Contohnya saya pakai kaca nih, nah, saya ngobrol, saya sapa nih wajah yang ada di kaca itu. Saya sapa, hei Rudy, terima kasih sudah menemaniku dalam hari-hariku. Matamu yang bisa melihat ke sana kemari contohnya. Terus hidungmu yang aku pergunakan untuk menghirup oksigen ini. Ya, kita ngomong dengan diri kita. Nah, itulah yang nanti akan membuat kita itu bahwa kita itu tidak sendirian gitu loh. Itu tekniknya Bapak Ibu. Sangat mudah. Buat teman-teman yang nanti mau belajar secara private coaching sama saya, nanti saya ajari. Ya. Kita terusin ya, karena kita lagi bedah buku. Tapi saya selip-selipin. Terus yang kedua, cara menyingkirkan hambatan yang meredukan tekad. Sulit melakukan hal yang sama ya Bapak Ibu, sama terus menerus. Jadi seringkali kita itu melakukan hal-hal yang sama terus menerus, itu males. Ibaratnya pekerjaan ya yang membosankan. Kalau ditanya Pak Rudi buat konten bosan nggak? Ya bosan gitu loh. Tapi sebenarnya saya buat konten tuh nggak tiap hari teman-teman. Jadi saya taruhlah buat konten selama sebulan. Nah itu saya bicara mungkin 1 hari 2 hari, saya nge-shoot videonya. Itu untuk 1 bulan tuh. Gitu. Yang hari-hari ya seperti ini live yang harus konsisten ya live seperti ini teman-teman. Kalau buat video itu sebenarnya saya nggak tiap hari teman-teman. Itu bisa 1 hari kita buat 30 video, setelah itu baru kita edit dan kita share tiap hari. Cuma yang kayak live seperti ini ya harus kita lakukan tiap hari Bapak Ibu. Bisa jadi sih sebenarnya saya take dulu, setelah itu saya putar. Tapi kan hubungan emosionalnya kurang. Seperti itu. Jadi selalu ada godaan saat hendak melakukan sesuatu ya. Manusia pengganggu pasti ada, banyak sekali. Nah, siapa aja sih manusia pengganggu itu? Ya salah satunya ya artis-artis film itu. Jadi Bapak Ibu sibuk nonton film ya, akhirnya ya males. Nah, jenis manusia pengganggu yang pertama adalah manusia pengisap. Dalam suatu rumah tangga pasti ada yang bertugas mencari uang dan ada yang akan memakainya. Orang yang memakainya mungkin tidak akan terlalu peduli dengan hal itu. Tetapi orang yang mencari uang bisa menjadi sangat skeptis
saat dia menyadari kenyataan tersebut, Bapak Ibu. Percuma aku bekerja keras, pada akhirnya mereka yang menderita akan terus menderita. Nih, gambarnya wanita yang melompati orang-orang. Dia semangat sekali mengejar impiannya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sini, semangat gak ngejar impiannya? Dan apa kendalanya? Ya, hari ini kita bisa sharing ya, kita bisa bedah juga. Jadi kita nggak hanya satu frekuensi, saya yang ngomong aja. Bapak Ibu bisa tanya, tulis di kolom komentar, nanti saya akan bedah ya, seperti itu. Ada juga tukang pamer. Aku tidak khawatir soal pekerjaan, backingan ibuku kan bagus, pasti ya bisa mencarikan tempat untukku di perusahaan besar. Ada kan tukang pamer. Ada juga manusia egois. Dalam suatu kelompok pasti ada satu orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Itu juga bikin males, Bapak Ibu. Itu. Terus manusia yang terlalu banyak bicara. Pembual membuat pendengarnya lelah dan membuang banyak waktu. Seperti itu. Jadi kalau kita, yang selalu saya bilang, kenapa Tuhan menciptakan dua mata, dua telinga, satu mulut? Tujuannya agar kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, dan sedikit untuk bicara. Nah, hari ini saya bicara ya karena saya jadi pembicara gitu. Cuma kalau saya lagi belajar atau ketemu orang, saya lebih banyak mendengar. Jadi orang-orang yang membaca buku ini itu ada dua kemungkinan ya teman-teman. Yaitu yang pertama, mereka yang merasa dirinya malas atau mereka yang tidak tahan melihat orang terdekatnya sangat malas ya. Hari ini saya bertanya pada teman-teman semua yang ikut live ini. Teman-teman ikut live saya hari ini, bedah buku anti malas dan suka menunda ini karena Anda malas atau Anda tidak tahan melihat orang sekitar Anda malas? Nah, yuk bantu tulis di kolom komentar. Nia, assalamualaikum Pak Bos ya, waalaikumsalam. Aisyah, thank you udah gabung. Ya, saya tadi ada pertanyaan ya. Anda hari ini hadir di acara live saya ini karena Anda malas atau Anda sudah tidak tahan melihat orang di sekitar Anda itu malas? Yuk, bantu jawab ya. Atau Anda sendirinya yang malas, atau Anda sudah tidak tahan melihat orang sekitar Anda malas. Terus cara berpisah dengan kemalasan apa? Di halaman 101 ini ditulis, berikan peringatan kepada orang yang memeras Anda. Katakan dengan tegas bahwa Anda tidak akan lagi menggunakan baik uang maupun tenaga Anda untuknya dan tunjukkan dengan perbuatan. Itu yang pertama. Tari Nizam, tidak tahan melihat orang sekitar saya malas, termasuk orang yang kita bina Pak Bos. Yes. Ya, nggak apa-apa Bu, sabar ya Bu. Hindari orang yang congkak dan egois di hadapan Anda. Hati-hatilah agar tidak terikat dengan mereka, dan kalaupun harus mengerjakan sesuatu bersama mereka, bagilah tanggung jawab. Buatlah alasan untuk menghindar ketika seseorang yang banyak bicara mulai membuka mulutnya. Oke. Nah, kita langsung aja ya, gimana caranya dari pemalas menjadi pekerja keras. Ini halaman 159. Jadi saya loncat-loncat ya bacanya Bapak Ibu. Karena memang kalau saya baca itu nggak semua saya baca, biasanya yang menarik-menarik. Teknik membaca itu Anda baca yang menarik.
Nelly, karena orang di sekitar kita dan di project juga malas. Yes. Suryanti Anti, tidak tahan melihat orang sekitar saya malas Pak Bos ya. Oke, nggak apa-apa. Memang kadang kalau kita udah malas tuh, alam raya itu pasti akan menghadirkan orang-orang yang santai, yang kayaknya tanpa beban ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Makanya saya walaupun bekerja keras, saya sifatnya santai gitu loh. Tapi tetap bicara. Karena memang saya berpikir saya harus menemukan orang-orang yang pekerja keras. Makanya saya harus santai. Beda dengan malas. Malas itu memang santai banget, tapi nggak ngapa-ngapain, akhirnya malas. Nah kalau saya nyari solusi biar saya nggak malas apa ya. Salah satunya saya buat konten nih, rajin. Tujuannya apa? Tujuannya biar saya belajar dan sharing, seperti itu teman-teman.